Secara umum kita patut bersyukur ya atas fakta bahwa banyak hal dalam Alkitab telah terbukti dari sudut pandang arkeologis. Namun kita harus ingat bahwa tidak semuanya memiliki jawaban yang rasional dan lengkap bagi kita. Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini kita akan mempelajari kitab Yosua pasal 11 dan yang ke-12 dengan tema menganalisis jurnal umum. Pak Yohanes akan menyajikan ringkasan detail penaklukan bangsa Israel. Memperjuangkan apa yang Tuhan berikan tidak selalu mudah. Seorang bijak pernah berkata, orang yang memetik mawar tidak perlu takut pada durinya. Hidup itu indah, tetapi kita tidak perlu takut akan ketidakpastian yang akan datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dengan saudara di program Jalan 66. Masih bersama dengan saya saat ini yang akan memaparkan hal-hal yang perlu kita pahami bersama. Saya Pendeta Yohanes akan bersama dengan saudara beberapa menit ke depan dan tentunya kita bersyukur kita telah sampai di kitab Yosua dan kita sudah belajar dari banyak hal terkait dengan bagaimana Tuhan memimpin, bagaimana Tuhan mengarahkan, bagaimana Tuhan menolong, sehingga mereka, umat Tuhan, sekarang sudah memasuki tanah perjanjian yaitu Kanaan, dan kita tahu ada beberapa pertempuran yang dicatat di dalam Alkitab. Saudara, seperti yang telah kita lihat bahwa Yosua meraih lebih banyak kemenangan dalam pertempuran setiap saat di tanah Kanaan. Sebenarnya tentu ya kita menemukan gambaran yang sangat jelas bagaimana Tuhan campur tangan dan memberi kuasa kepada Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel yang menggantikan Musa untuk apa, saudara? Untuk menggenapi apa yang telah dijanjikan Tuhan, yaitu penaklukan tanah perjanjian. Kita ingat sebuah janji yang diberikan kepada Abraham dalam perjanjian yang dibuat dengan bapa leluhur dari bangsa Israel. Dan kita lihat, saudara, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kita sedang mendiskusikan tentang berbagai perang penaklukan yang sedang dilakukan oleh Yosua dengan pertolongan Tuhan. Mari kita akan mulai sekarang melihat pasal 11 mulai ayat yang ke-6. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka. Sebab besok kira-kira waktu ini, aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Ya, kata-kata ini sangat menekankan yang saya sebut tadi sebagai kemenangan yang besar yang Allah berikan kepada umatnya. Dan hari ini kita mulai mempelajari akhir dari pasal 10, ya, lihat sedikit ya. Kemudian kita akan melihat bagaimana sambungan-sambungan kisah-kisah ini, kemenangan-kemenangan yang diraih oleh Yosua dan pasukannya, dan juga pasal 10, pasal 11, 12. Ini sesuatu yang menarik bagi kita. Nah, khususnya pasal 11 dan 12 itu memberikan kepada kita daftar lengkap raja-raja yang dikalahkan oleh Yosua. Jadi ada daftarnya. Nah, jika kita ingin memahami bagaimana skenarionya, ya kita harus mengingat bahwa tanah Kanaan itu harus dilihat dari sudut pandang yang khusus. Dan saya tahu ya, saudara yang bersama-sama dengan kami bisa membayangkan ya peta Palestina, ya Israel kuno itu bisa lihat seperti apa. Ini seperti sebidang tanah yang panjang. Itu panjangnya tidak lebih dari 400 km. Kalau kita lihat dari utara ke selatan. Dan tidak lebih dari 100 km dari timur dan barat. Bisa dibayangkan?
luasnya hanya sedikit lebih besar dari, katakanlah, Kepulauan Kanari. Di utara terdapat Laut Kineret yang terkenal, Laut Galilea, dan mengalir ke bawah berbelok ke Sungai Yordan dan berujung di Laut Mati. Dikenal dengan Laut Asin, itu ada di wilayah selatan. Nah, sesudah ini kita akan melihat juga saudara ada wilayah yang tinggi dan bergunung-gunung. Ya, misalnya ada Yerusalem yang ada di lembah yang tinggi, dataran tinggi. Dan kita juga memiliki wilayah yang lebih rendah yang dikenal dengan Sepelah yang disebutkan di dalam Alkitab. Nah, terakhir kita memiliki wilayah pesisir. Dan yang terjadi di sini adalah Yosua menaklukkan tanah itu sepotong demi sepotong. Enggak langsung bret. Nah, ini kan tidak seperti orang makan cabai langsung pedas ya. Jadi kalau makan pun juga sepotong-sepotong gitu ya. Bagi saudara yang suka makan roti tawar, apa yang saudara makan langsung satu lembar kan enggak, juga sepotong demi sepotong. Ini contoh saja, tetapi seperti inilah juga Yosua ketika menaklukkan tanah Kanaan itu tahap demi tahap, sepotong demi sepotong. Nah, kita lihat sekarang ada beberapa rujukan yang kita lihat ketika dia misalnya di sebelah utara itu menaklukkan Hasor. Wilayah ini telah digali dan penggalian tersebut menegaskan banyak hal dari zaman Alkitab. Penggalian telah mengungkapkan 3 tingkat kehancuran yang berbeda di kota itu yang tanggalnya telah ditetapkan. Nah, pada salah satu tingkat, ya kita memiliki bukti yang kuat yang mendukung tanggal yang secara historis sangat dekat dengan penaklukan ini. Nah, para ahli memang tidak sepenuhnya yakin ya apakah penaklukan ini terjadi pada abad ke-15 atau abad ke-13 sebelum Masehi, tetapi kebanyakan dari mereka percaya ini terjadi abad ke-13 sebelum Masehi. Itu dikatakan lebih masuk akal, dan nanti kita akan melihat bahwa kitab suci itu menekankan bahwa orang-orang yang memasuki tanah Kanaan, dan kemudian ada referensi tentang kampanye di wilayah tengah. Jadi tadi utara, kemudian tengah. Nah, dalam kampanye yang ada di pusat ini, kita melihat ada namanya kota-kota Yeriko, ada Ai. Ya, pertempuran ketika siang hari berlangsung lebih lama di lembah Ayalon di Gibeon. Ya, di sini kita memiliki bukti yang jelas tentang keberadaan kota-kota yang disebutkan dalam Alkitab. Bukti-bukti arkeologis yang berkaitan dengan penaklukan ini belum sepenuhnya memang meyakinkan, ya. Ada beberapa kesulitan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Ada juga bukti di wilayah tengah, kemudian bukti-bukti dari kampanye di wilayah selatan, di mana kita melihat kota-kota Lakis, ada Debir, Libna, Eglon, Makeda, dan juga Afek. Yang semuanya itu ditaklukkan oleh Yosua di wilayah selatan negeri itu, di bawah wilayah tempat Gibeon dan Yeriko berada. Saudara, kita mengamati juga bagaimana Allah campur tangan dengan cara yang tidak pernah terpikirkan, dengan cara yang luar biasa. Allah memberikan kemenangan kepada Yosua dalam pertempuran, dan beberapa parade militer yang bergerak luar biasa ini menunjukkan bahwa itu ada, iya, tetapi harus diingat bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada mereka. Contoh misalnya ketika melawan raja-raja utara, itu terjadi pertempuran, ada perang, dan juga ada kekuatan militer yang ditunjukkan, itu berlangsung sangat lama. Jadi ada semacam serbuan-serbuan yang dilakukan oleh pasukan-pasukan yang dipimpin oleh Yosua. Misalnya contoh ini ya, kalau kita sudah perhatikan di pasal 11 ayat 18, bahwa Yosua berperang itu dalam waktu yang sangat lama. Nggak seperti kita bayangkan kalau baca kan tiba-tiba menang, tapi ini kan waktunya lama, karena namanya juga berperang ya. Bahkan kalau kita perhatikan perang yang modern saat ini juga bisa berjalan sampai tahunan ya. Nah, beberapa orang berpendapat pertempuran itu berlangsung setidaknya 7 tahun. Ya, lama 7 tahun ya. Hingga ia berhasil menaklukkan seluruh negeri ini. Bayangkan saudara, 7 tahun. Bahkan kalau kita membaca kitab suci, ini seperti kemenangan yang mirip kemenangan Israel atas Firaun. Coba kita perhatikan ayat 20. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel supaya mereka ditumpas. Jelas ya. Jadi sama dengan kasus Firaun ya, Tuhan sudah perintahkan bebaskan umatku.
Tapi Firaun bilang, "Oh sorry Tuhan, siapa engkau?" Akhirnya apa? Banyak tulah dan akhirnya mereka juga terbenam di Laut Merah. Saudara, kitab suci memberikan penjelasan bahwa Yosua membasmi yang namanya orang enak. Itu kita kenal sebagai orang yang sangat besar, raksasa. Itu mereka tinggal di daerah Hebron, Debir dan Anab. Ya, dari seluruh pegunungan Yudea. Jadi kalau saudara bingung, silakan buka Alkitab dan lihat di belakang itu ada namanya peta dan nanti kelihatan di sana. Peta perjanjian lama kita lihat. Dan Yosua menghancurkan kota-kota mereka sepenuhnya. Ya, memang tidak ada satupun orang enak yang tersisa hidup. Orang raksasa itu, menurut apa yang telah kita baca sebelumnya dalam kitab suci. Dan negeri itu bahkan beristirahat dari perang dan pertempuran itu di akhir pasal 11. Namun di pasal 12 kita memiliki daftar lengkapnya. Kira-kira mau mendengarkan? Ya, saya bacakan ya. Dimulai dari ayat yang pertama. Ini daftar ya. Semoga gak bosan ya. Inilah raja-raja negeri yang dikalahkan oleh orang Israel dan yang negerinya diduduki mereka di seberang Yordan ke arah matahari terbit. Dari sungai Arnon sampai gunung Hermon, serta seluruh Araba Yordan ke arah timur. Kemudian di sini kita juga memiliki daftar raja-raja yang ditaklukkan di wilayah ini ya. Jadi di awal ayat memang disebutkan tentang Sihon, raja orang Amori, dan kemudian di ayat 4 disebutkan bahwa mereka menaklukkan tanah Og, raja Basan. Ini merujuk pada penaklukan yang telah mereka capai bahkan ketika masih dibimbing oleh Musa. Nah, kitab suci selanjutnya mengungkapkan bahwa Yosua meneruskan hal ini di bawah bimbingan Tuhan dengan cara yang sama. Kalau kita sekarang lanjut di ayat yang ke-7. Inilah raja negeri yang dikalahkan oleh Yosua dan oleh orang Israel di sebelah barat sungai Yordan. Dari Baal-Gad di lembah gunung Libanon sampai pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir. Negeri ini diberikan Yosua kepada suku-suku Israel menjadi miliknya. Menurut pembagiannya di pegunungan, di daerah bukit, di Araba Yordan, di lereng gunung, di padang gurun, dan di tanah Negeb, yakni di negeri orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Saudara, ini kita melihat daftar raja-raja yang dikalahkan. Raja Yeriko, ya, Raja Ai, Yerusalem, Hebron, Jarmut, Lakis, Eglon, Geser, Debir, Geder, Hormah, Harad, Libnah, Adulam, Makedah, Betel, Tapuah, Heper, Apek, Lazaron, Madon, Hazor, Simron, Meron, Akasab, Taanak, Megiddo, Kedes, Jokneam di Karmel, Dor, Goyim di Gilgal, dan Raja Tirsah. Sehingga totalnya ada 31 raja. Wow, banyak ya, banyak. Jadi ini kan bukan sebuah perjuangan yang mudah. Tetapi kembali saya ingatkan bahwa Yosua dan pasukan dan bangsa ini disertai oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara, kita tahu ketika bicara mengenai raja, ini bicara mengenai orang-orang yang berkuasa secara lokal di daerah-daerah itu, dan mereka ini menempati kota-kota. Dan mereka juga ya dalam otorisasi itu ada yang disebut dengan namanya gubernur lokal. Jadi ada penguasa yang lebih tinggi. Jadi mereka seperti negara kota kecil yang ditaklukkan Yosua. Bayangkan saudara, 31 raja ditaklukkan dan pasal 13 nanti ya akan mengumumkan bahwa Yosua telah berbuat banyak. Padahal ia sudah tua. Dan masih banyak tanah yang harus ditaklukkan. Jadi saudara, apa yang bisa kita simpulkan dari seluruh pelajaran yang kita lihat nih cuma daftar perang, kemudian daftar raja-raja yang dikalahkan. Yang dapat kita simpulkan bahwa Tuhan menggenapi janjinya. Dan Yosua muda saat itu melihat catatan harian Jenderal Agung ini. Oh, luar biasa, Tuhan menggenapi janjinya. Ya, kita mungkin cuma membaca ya, tetapi bagaimana Yosua merasakan dan tim itu perang itu kan pasti sesuatu yang gak mudah, gak gampang. Tetapi lihatlah bagaimana Tuhan menggenapi janjinya. Bagaimana tanah yang dijanjikan ditaklukkan, yaitu tanah Kanaan. Dan bagaimana mereka
sekarang memiliki tanah itu. Ya, kita tahu juga, terlepas dari keterbatasan dan kelemahan ya, Allah tetap hadir di antara umatnya, bahwa Allah memberi kemenangan demi kemenangan yang luar biasa, dan akhirnya di sini akan menegaskan kembali kepada kita sebuah fakta, bahwa penaklukan tanah itu bukan penaklukan militer semata-mata. Yang terjadi adalah orang Kanaan ini telah melampaui batas kejahatan dalam perilaku mereka, dan Allah menjatuhkan penghakiman atau penghukuman atas mereka. Allah telah mengirimkan penghakimannya dengan berbagai cara, tetapi kali ini penghakiman itu ditandai dengan kehadiran pasukan Israel. Oleh sebab itu, ya saudara, kita akhiri bagian pertama pelajaran ini, dan bagian pertama kitab Yosua berdasarkan jumlah pasalnya, di mana kita menganalisis dan mempelajari catatan harian jenderal yang menang. Siapa saudara? Yosua, pemimpin besar bagi bangsa Israel pada saat itu. Sebuah pelajaran yang luar biasa di Jalan 66, program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Kita masuk pada sesi tanya-jawab. Pertanyaan pertama, karena kita sudah sampai pada pasal yang ke-11 dan yang ke-12 kitab Yosua, di pertengahan kitab ini, adalah tentang beberapa pertempuran yang dimenangkan. Nah, Pak Yones, apakah tanah di sini ditaklukkan dengan cepat? Atau butuh waktu yang cukup lama? Karena kita tentu ingin melihatnya dan kemenangan demi kemenangan terus diraih di sini. Ya, ketika kita membaca bagian-bagian ini, ya kita mungkin agak bingung ya. Misalnya ya dalam Yosua 11:18, memang disebutkan di sini sebuah pertempuran melawan raja-raja ini itu membutuhkan waktu yang sangat lama, dan di ayat-ayat lain itu membutuhkan waktu yang sangat cepat. Jadi ini berbeda kasus, berbeda tempat, dan kita lihat di sini bahwa kita bisa melihat cara kita melihat. Nah, misalnya nih ya, penaklukan kota-kota di selatan, misalnya dijelaskan pasal 10 dan pasal 11 itu mengacu kepada kemenangan atas raja-raja di utara. Jadi misalnya yang memakan waktu lama di sini adalah penaklukan di utara. Jadi kita tidak bisa menganggap pernyataan-pernyataan Alkitab itu bersifat umum, karena ada kasus-kasus tertentu. Nah, kita harus melihat apa yang dibahas secara spesifik. Nah, selain hal yang bersifat detail ini, ya kita juga akan menemukan bahwa penaklukan itu sendiri secara keseluruhan memang memakan waktu yang cukup lama. Kita melihat di ayat 1, misalnya pasal 13 nanti ya, itu dikatakan Yosua sudah tua. Ya usianya mungkin bisa sudah 80 atau bahkan 100 tahun. Jadi penaklukan tanah ini kemungkinan besar membutuhkan waktu yang lama. Namun dari sudut pandang kita, tampaknya perang dan pertempuran terus terjadi. Ya, bagaimana mungkin ini terjadi jika masih banyak tanah yang harus ditaklukkan? Nah, perlu diingat saudara, bahwa orang Israel telah membuat kesepakatan dengan orang Gibeon dan tidak menyingkirkan semua orang Kanaan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan memang fokus kita saat ini kan kita bicara hanya pertempuran-pertempuran, dan penaklukan di sini terjadi karena memang kita membaca di kitab Yosua itu merupakan, saya katakan sebagai catatan militer. Ya memang di beberapa tempat berbeda. Bangsa Israel akhirnya hidup damai di antara orang Kanaan, ya menjalin hubungan yang erat. Dan ini akan terungkap jauh di kemudian hari di dalam Alkitab. Jadi kita nanti akan terus melihat bagaimana sih kelanjutan setelah mereka menaklukkan, dan sekarang mereka menjadi sebuah bangsa, dan kita akan lihat nanti. Benar Pak Yones. Nah, kita melihat pada pasal yang ke-11 pada ayat yang ke-21 ini. Kita menemukan orang Enak yang terkenal disebut lagi di sini. Raksasa-raksasa besar yang menakutkan bangsa Israel di bilangan pasal yang ke-13. Yosua sendiri adalah salah satu mata-mata yang melihat mereka dari jauh dan berkata, negeri itu penuh dengan raksasa. Apakah mereka benar-benar raksasa? Atau apakah Yosua mendekati mereka dan berpikir, ya, mereka tidak sebesar itu, kita bisa mengalahkan mereka. Apakah mereka besar atau tidak? Bagaimana Pak Yones? Ya betul, tak diragukan lagi kitab suci memang menyebutkan orang Enak dalam kitab Ulangan, dan kita memiliki rujukan lain di sini ya. Dan orang Enak di sini memang dikatakan manusia raksasa dan besar.
Tapi kita harus sadari bahwa kita tidak memiliki semua detailnya secara lengkap ya. Kita harus mengingat bahwa kita telah menyebutkan sebelumnya, masih ingat ya, tentang Raja Og dari Basan yang tempat tidurnya berukuran 4,5 meter. Itu panjang banget ya. Nah, jika kita menganalisa semua ini dengan cermat dan kemudian kita ukurlah, katakan tinggi Goliat yang kita sebut sebagai raksasa itu tingginya hampir 3 meter. Wah, ini 3 meter. Ini pemain basket makanya. Ya bahkan saat ini ya kita masih punya orang-orang yang tingginya lebih dari 2,5 meter. Kalau kita rata-rata di Indonesia ini kan ya 2 meter oke ada. Tapi itu sangat jarang ya, apalagi 2,5 meter. Tapi rata-rata kita kan 180, 190 itu rata-rata ya. Itu sudah ukuran-ukuran yang ada. Tapi kita membayangkan ini tinggi banget ya. Nah ini satu penjelasan yang dapat kita lihat bahwa orang-orang yang dilawan itu bukan orang-orang yang biasa, tetapi para raksasa. Mereka sudah biasa berperang dan ukuran tubuh mereka ini menakutkan. Baru lihat langsung sudah orang bilang langsung bisa mundur. Tetapi yang harus diingat di sini bahwa umat Allah itu sungguh-sungguh diberikan keberanian. Mereka tidak mengenal takut. Sampai-sampai mereka pun berani melawan orang enak dan mereka bisa meraih kemenangan. Ini seperti kita main basket dengan ukuran kita yang standar begini melawan pemain NBA. Itu kan tinggi-tinggi ya. Waduh, ini baru lihat sudah kalah kita. Nah, ini tetapi kita lihat di sini bagaimana Tuhan beri mereka semangat, kekuatan dan akhirnya mereka memperoleh kemenangan. Ketika Tuhan bersama kita, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Dan inilah yang ingin saya bicarakan sekarang. Ketika kita melihat pada ayat yang ke-20 pasal yang ke-11 dikatakan bahwa Tuhan mengeraskan hati orang Amori. Bukankah lebih mudah melawan mereka dengan cara ini? Bukankah semuanya agak tidak adil? Ya, di sini dikatakan bahwa Tuhan mengeraskan hati mereka untuk berperang melawan Israel. Nah, ini bukan berarti Tuhan melunakkan hati mereka dengan cara apapun. Dia mengeraskan hati mereka. Ingat, dia mengeraskan hati mereka. Jadi orang Amori tidak menjadi lebih lemah karena hal ini dan datang berperang tanpa mampu melawan. Tidak. Poin utama dalam kitab suci adalah bahwa Tuhan misalnya mengeraskan hati Firaun untuk menjatuhkan hukuman atas dirinya. Gagasan yang sama berlaku di sini. Tuhan adalah Tuhan atas sejarah dan dia mengendalikan segalanya. Dia mampu melakukannya. Ini bukan berarti manusia berhenti ya berpartisipasi, manusia nggak usah ikut-ikut lah. Bukan seperti itu. Memang mereka tidak lagi punya pilihan atau punya hak suara. Harus perang. Ini berarti Tuhan bertindak sementara mereka juga bertindak. Pada saat yang bersamaan. Jadi Tuhan mengeraskan hati mereka. Tuhan ikut campur tangan di dalam semuanya ini. Dan akhirnya apa? Terjadi peperangan dan ya para musuh Israel mereka kalah. Ini yang saya katakan sebagai bahwa Tuhan menghakimi mereka, menghukum mereka melalui tentara-tentara Israel. Dalam pelajaran ini Pak Yohanes berbicara tentang penaklukan tanah Kanaan, Palestina, yang memberi kita gambaran geografi tanah tersebut. Dan yang ingin saya ketahui dengan arkeologi, apakah penggalian menemui masalah dalam menghubungkan tempat-tempat ini dengan suku-suku? Secara umum kita seharusnya bersyukur ya atas fakta bahwa banyak hal dalam Alkitab telah dibuktikan dari pandangan arkeologis. Namun tidak semuanya memang memiliki jawaban yang rasional dan lengkap. Dan mengapa seperti itu? Ya karena kita bisa pahami karena tanah Israel itu kan terbatas, kecil. Kalau kita lihat di peta kan tidak kelihatan ya. Tetapi kita lihat bahwa tanah ini memiliki ribuan tahun sejarah yang harus digali. Dan itu nggak gampang. Jadi penaklukan tanah ini misalnya itu punya masalah dengan Yeriko. Seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya. Misalnya, kemudian ada dengan Ai. Namun ada temuan arkeologis yang menarik disebut surat-surat Amarna. Ya, mungkin pernah dengar ya, surat-surat Amarna. Surat-surat itu kurang lebih berisi sekitar 20.000 surat. Korespondensi antara orang Kanaan dan orang Mesir. Yang ditemukan di semacam perpustakaan pusat pada masa itu. Dan surat-surat ini memiliki rujukan yang tampaknya berasal dari abad ke-14 sebelum Masehi, yaitu tentang suatu bangsa yang disebut Habiru, yang menyerbu tanah Kanaan, yang menimbulkan masalah bagi orang Kanaan,
Dan juga terdapat catatan dari abad ke-13 sebelum Masehi tentang orang-orang yang datang ke laut dan menimbulkan masalah bagi orang Kanaan. Abad ke-13 sebelum Masehi. Iya, sebelum Masehi, Pak Oti. Jadi mereka telah menimbulkan masalah dan menaklukkan negeri itu. Nah, beberapa orang menghubungkan ini dengan orang Filistin, tetapi kemungkinan besar ini merujuk pada orang Israel secara umum, dan sebagian besar ahli percaya bukti-bukti ini berasal dari abad ke-13 sebelum Masehi. Ya, sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Tetapi tidak menentukan. Nah, selain itu, ada tempat-tempat yang kita sebut sebagai bukti arkeologis yang berasal dari periode yang lebih awal lagi, seperti kasus katakanlah Yeriko dan Ai. Dan mungkin juga ya bangsa Israel mendominasi wilayah yang sama ini bersama dengan bangsa Kanaan juga, dan ada beberapa bukti yang saling terkait. Nah, mari kita tunggu beberapa tahun lagi ya. Dan lihat apakah kita akan mendapatkan lebih banyak pencerahan mengenai masalah ini. Terima kasih Pak Yones. Bagaimana dengan kesimpulan dalam bagian ini? Saudara, hari ini dalam program Jalan 66 ya kita telah mempelajari Yosua 11 dan 12. Dan tentunya kita diajak untuk menganalisa yang disebut dengan catatan sang jenderal. Ya, kita mempelajari penaklukan Yosua dan memetakan serangan militernya di seluruh wilayah tengah, utara, dan selatan tanah Kanaan. Dan pelajaran apa yang kita peroleh? Kita melihat bahwa bersama Tuhan kemenangan terjamin. Amin, saudara? Amin. Nah, secara manusiawi, sekelompok budak ini kan yang boleh kita katakan melarikan diri dari tanah Mesir, kemudian tiba di tanah baru yang dihuni oleh berbagai macam orang dan kelompok yang kuat. Faktanya ya bahwa mereka mampu menaklukkan tanah itu dan meraih kemenangan atas bangsa-bangsa lain. Memang itu tidak mudah. Ini luar biasa dan mengejutkan. Ingat, bersama Tuhan kemenangan selalu terjamin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Baik, terima kasih banyak Pak Yones. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.